Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan ada satu benda kecil, bukan emas, bukan mahkota, hanya sebuah kunci. Tapi kunci ini membuka bangunan paling suci di muka bumi, yaitu Ka'bah. Dan yang lebih mengejutkan, kunci itu dipegang oleh satu keluarga. Bukan setahun, bukan 100 tahun, tapi lebih dari 1000 tahun sampai hari ini. Tidak pernah berpindah. Padahal kota itu pernah ditaklukkan, kekuasaan berganti, dinasti jatuh bangun, perang terjadi dan darah tertumpah. Tapi satu hal tidak berubah. Siapa yang memegang kunci Ka'bah? Kenapa? Apa yang membuat amanah ini tidak pernah direbut, bahkan oleh penguasa paling kuat? Dan yang paling penting, apa hubungannya dengan kita hari ini, yang sering kehilangan amanah, bahkan dalam hal kecil? Ini bukan sekedar cerita sejarah. Ini tentang satu keputusan yang dampaknya bertahan sampai sekarang. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Siapa pemegang kunci Ka'bah pertama kali? Awal kisah ini tidak dimulai dari perebutan kehormatan, tapi dari sebuah perintah. Di lembah Mekah yang saat itu belum menjadi kota besar, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri bersama putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya sedang mengangkat pondasi Ka'bah. Al-Quran menyebut momen itu secara jelas. Mereka membangun sambil berdoa agar amal itu diterima. Tidak ada klaim kepemilikan, tidak ada ambisi kekuasaan, yang ada hanya ibadah dan ketaatan. Di titik ini penting untuk dipahami bahwa Ka'bah sejak awal bukan milik kabilah tertentu. Ia adalah rumah ibadah, tapi realitas manusia menuntut adanya pengelolaan. Ada orang yang membuka, menutup, membersihkan dan menjaganya. Dari sinilah muncul amanah-amanah di sekitar Ka'bah. Salah satunya adalah hijabah, yaitu penjagaan pintu dan kunci. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, keturunan Nabi Ismail menetap di Mekah. Generasi terus berganti, sampai kemudian muncul satu sosok penting dalam sejarah Mekah, yaitu Qusay bin Kilab. Qusay bukan nabi, tapi beliau adalah tokoh yang berhasil menyatukan kembali kabilah Quraisy dan menata ulang sistem pengelolaan Ka'bah. Di tangannya urusan Ka'bah mulai terstruktur. Siapa yang memberi minum jamaah, siapa yang memberi makan, dan siapa yang memegang kunci. Di masa ini kehormatan mulai terlihat, tapi belum menjadi perebutan liar. Masih ada batas adab yang dijaga. Ketika Qusay wafat, tanggung jawab besar itu berpindah ke anak-anaknya. Disinilah mulai muncul dinamika. Sebagian amanah dipegang oleh satu cabang keluarga, sebagian lagi oleh cabang lain, termasuk urusan kunci Ka'bah. Seiring waktu, amanah kunci ini berada di tangan seseorang dari Bani Abduddar, keturunan Qusay. Dari jalur inilah nanti akan sampai ke keluarga yang dikenal sebagai Bani Syaibah. Riwayat dalam kitab sirah seperti Ibnu Hisham menyebut bahwa amanah ini diwariskan, bukan direbut dengan paksa. Artinya, meskipun ada dinamika antar kabilah, posisi penjaga kunci tetap mengikuti garis keluarga yang sudah ditetapkan. Ada satu gambaran sederhana yang bisa diambil dari kondisi saat itu. Seseorang dari penjaga Ka'bah berdiri di depan pintu. Kunci ada di tangannya. Orang-orang yang datang tidak bisa sembarangan masuk. Ada adab dan ada izin. Ini bukan sekedar membuka pintu bangunan, tapi menjaga kehormatan tempat yang diagungkan. Dalam tradisi Arab saat itu, kehormatan seperti ini tidak ringan. Ia dikenal, diakui dan dijaga, bukan karena kekayaan, tapi karena kedekatan dengan Ka'bah. Sampai pada fase ini, satu hal sudah jelas. Kunci Ka'bah bukan benda biasa. Ia adalah simbol amanah yang sudah berjalan turun-temurun sejak generasi awal Quraisy.
Dan yang lebih penting, amanah ini sudah berada di satu jalur keluarga yang nanti dalam sejarah akan dikenal sebagai Bani Syaibah, jauh sebelum datangnya fase berikutnya yang jauh lebih menentukan. Hari penentuan siapa yang berhak memegang kunci. Mekah berubah dalam satu hari. Kota yang dulu menolak kini terbuka. Peristiwa itu dikenal sebagai Fatu Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah dalam keadaan menang. Tidak ada perlawanan yang berarti. Ka'bah berdiri di hadapan beliau, tetapi keadaannya tidak seperti saat dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di dalamnya ada berhala-berhala yang selama bertahun-tahun dijadikan sesembahan. Langkah beliau langsung menuju Ka'bah. Tapi ada satu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu membuka pintunya. Kunci Ka'bah saat itu berada di tangan Utsman bin Talhah dari Bani Saibah. Ia sudah dikenal sebagai penjaga kunci, mewarisi amanah itu dari keluarganya. Beberapa tahun sebelum peristiwa ini, saat Nabi masih di Mekah dan belum memiliki kekuatan, Rasulullah pernah meminta kunci Ka'bah untuk masuk. Dalam riwayat sirah, Utsman saat itu menolak dengan keras, bahkan bersikap kasar. Itu terjadi sebelum Talhah masuk Islam. Sekarang keadaannya terbalik. Nabi datang sebagai pemenang. Mekah berada di bawah kendali beliau. Tidak ada lagi yang bisa menolak. Kunci itu diminta kembali. Riwayat menyebutkan bahwa kunci tersebut diambil sehingga Ka'bah bisa terbuka. Nabi lalu masuk ke dalamnya, lalu mulai membersihkan berhala-berhala. Sambil menunjuk berhala-berhala itu dengan tongkat, beliau membaca ayat, "Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan." Satu persatu berhala jatuh. Tidak ada negosiasi dan tidak ada kompromi. Setelah selesai, Nabi keluar dari Ka'bah. Di luar, para sahabat melihat situasi dengan jelas. Semua kendali sekarang berada di tangan Rasulullah. Di momen seperti ini, secara manusiawi muncul harapan dari sebagian sahabat. Di antaranya, Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau memiliki kehormatan memberi minum jemaah haji atau sikoyah. Dalam sebagian riwayat sirah disebutkan, beliau berharap agar kehormatan memegang kunci Ka'bah juga diberikan kepada keluarganya, sehingga terkumpul dua kemuliaan dalam satu tangan. Situasinya juga logis. Nabi berasal dari Bani Hashim. Kekuasaan ada di tangan beliau. Tidak ada yang akan mempersoalkan jika kunci itu berpindah. Tapi keputusan yang terjadi bukan berdasarkan kedekatan, bukan juga karena kekuasaan. Turun perintah Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini turun dalam konteks yang sangat konkret, yaitu amanah kunci Ka'bah. Nabi kemudian memanggil Utsman bin Talhah. Bayangkan posisinya. Dulu ia pernah menolak Nabi. Sekarang Nabi memegang kendali penuh atas kota ini. Secara manusia, ini bisa menjadi momen pembalasan atau pengalihan kehormatan. Tapi yang terjadi justru berbeda. Nabi menyerahkan kembali kunci itu ke tangannya. Dalam riwayat yang dibawakan oleh para ulama sirah dan hasan maknanya, Nabi bersabda, "Ambillah oleh kalian, wahai Bani Talhah, kekal selamanya. Tidak akan mencabutnya dari kalian kecuali orang yang zalim." Kalimat ini bukan sekedar pengembalian, tapi ini penetapan. Di titik itu semua menjadi jelas. Kunci tidak berpindah ke keluarga Nabi, tidak diambil oleh penguasa baru, dan tidak dijadikan simbol kemenangan. Amanah dikembalikan kepada pemiliknya. Keputusan ini terjadi di puncak kekuasaan. Tidak ada tekanan dari luar, tidak ada kompromi politik. Ini murni pelaksanaan perintah Allah. Dan sejak saat itu status kunci Ka'bah tidak lagi sekedar tradisi turun-temurun. Ia menjadi amanah yang ditegaskan langsung oleh Nabi. Fakta yang tidak berubah, siapa yang memegang kunci setelah itu? Peristiwa itu sudah selesai, keputusan sudah ditetapkan, kunci sudah kembali ke tangan Utsman bin Talhah dari Bani Saibah.
Setelah itu pertanyaannya sederhana. Apakah keputusan itu benar-benar dijaga setelah Nabi wafat? Jawabannya terlihat dari perjalanan sejarah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan berpindah ke Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Banyak urusan besar berubah, yaitu munculnya pemberontakan, ekspansi wilayah, dan penataan negara. Tapi untuk urusan Ka'bah tidak ada perubahan struktur. Penjagaan kunci tetap berada di tangan keluarga yang sama. Tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan Sayyidina Abu Bakar mengambil atau memindahkan amanah itu. Ini penting, di masa awal yang penuh tekanan politik, amanah ini tidak disentuh. Masuk ke masa kepemimpinan Sayyidina Umar. Beliau dikenal tegas dalam urusan pemerintahan. Banyak kebijakan diubah dan ditata ulang. Tapi untuk Ka'bah, pendekatannya berbeda. Beliau menjaga apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Dalam atsar yang kuat maknanya, Sayyidina Umar memperlakukan Ka'bah dengan kehati-hatian yang tinggi. Beliau tidak membuka ruang untuk perubahan dalam hal-hal yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk siapa yang memegang kunci. Lanjut ke masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kondisi umat mulai tidak stabil. Konflik internal muncul, bahkan terjadi perpecahan besar. Tapi menariknya, di tengah konflik itu tidak ada catatan bahwa amanah kunci Ka'bah dijadikan alat perebutan. Artinya jelas, meskipun kekuasaan diperebutkan, kunci Ka'bah tidak ikut diperebutkan. Masuk ke masa Bani Umayyah, kekuasaan berubah bentuk menjadi dinasti. Pusat pemerintahan pindah ke Damaskus. Pengaruh politik meluas, namun Ka'bah tetap di Mekah dan penjagaan pintunya tetap dipegang oleh keluarga yang sama. Tidak ada riwayat muktabar yang menunjukkan bahwa penguasa Umayyah mengambil alih kunci itu dari Bani Saibah. Mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya, tapi tidak dilakukan. Kemudian Bani Abbasiyah, dinasti berganti. Struktur kekuasaan berubah lagi. Namun pola yang sama tetap terlihat. Urusan politik berubah, tapi urusan kunci Ka'bah tidak berubah. Sampai ke masa yang lebih dekat, termasuk era kekuasaan di Hijaz sebelum modern, dan hingga pemerintahan kerajaan Arab Saudi saat ini. Fungsi penjagaan pintu Ka'bah tetap dijalankan oleh keturunan Bani Saibah. Dalam praktiknya, mereka dikenal sebagai Sadinah Ka'bah, penjaga pintu. Setiap kali Ka'bah dibuka untuk keperluan tertentu, kunci itu tetap berada di tangan mereka. Mereka yang membuka, mereka juga yang menutup. Ada satu gambaran yang berulang sampai hari ini, bahwa pintu Ka'bah tertutup. Di hadapannya berdiri penjaga dari keluarga itu. Kunci dibawa, bukan dipamerkan. Ketika waktu pembukaan tiba, pintu dibuka dengan prosedur yang sama, yaitu tidak ada perubahan struktur, tidak ada pergantian pihak. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada perebutan, dan tidak ada perubahan tangan. Jika ditarik garis lurus ke keputusan yang terjadi pada saat Fatu Mekah sampai hari ini, maka hasilnya juga konsisten. Kunci tetap berada pada jalur yang sama. Ini bukan 1-2 generasi, ini berlanjut melewati perubahan kepemimpinan, pergantian dinasti, dan konflik internal umat. Namun satu hal tidak berubah, yaitu siapa yang memegang kunci Ka'bah. Kenapa amanah ini tidak pernah berpindah? Fakta sudah jelas, yaitu sejak keputusan itu ditetapkan, kunci Ka'bah tetap berada di tangan keluarga yang sama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tapi kenapa itu bisa bertahan tanpa berubah? Jawabannya tidak berdiri di satu sebab, tapi pada beberapa hal yang saling menguatkan. Pertama, ada penetapan langsung dari Nabi. Ketika Rasulullah menyerahkan kembali kunci kepada Utsman bin Talha, itu bukan sekedar pengembalian barang, itu adalah penetapan amanah. Sabda beliau yang diriwayatkan dalam makna yang kuat di kalangan ahli sejarah. Ambillah oleh kalian, wahai Bani Talha, kekal selamanya. Tidak akan mencabutnya dari kalian kecuali orang yang zalim. Kalimat ini dipahami oleh para sahabat sebagai batas yang jelas, bukan hanya untuk saat itu, tapi untuk generasi setelahnya.
Karena itu ketika para khalifah datang setelah beliau, tidak ada yang mencoba mengubahnya. Mereka memahami ini sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga, bukan ruang kebijakan yang bisa diotak-atik. Yang kedua, amanah ini tidak berada di wilayah politik kekuasaan. Ini yang sering tidak disadari. Banyak jabatan berpindah karena terkait kekuasaan, termasuk wilayah, pasukan, pajak, atau pengaruh. Tapi penjagaan kunci Ka'bah tidak memberi kendali politik seperti itu. Tidak ada pasukan di baliknya, tidak ada wilayah yang dikuasai, tidak ada keputusan negara yang dihasilkan dari memegang kunci tersebut. Dalam praktiknya, tugas mereka juga jelas, yaitu membuka dan menutup Ka'bah sesuai kebutuhan, serta menjaga pintunya. Selesai di situ. Karena itu, para penguasa dari masa ke masa tidak melihatnya sebagai sesuatu yang perlu direbutkan. Tidak ada keuntungan kekuasaan yang bisa diambil dari sana. Ketiga, ada kepatuhan generasi awal terhadap batas yang ditetapkan Nabi. Para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sangat berhati-hati dalam urusan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Dalam banyak riwayat, Sayyidina Umar sering menahan diri dari membuat kebijakan baru jika sudah ada contoh langsung dari Nabi. Prinsip ini juga berlaku dalam kasus kunci Ka'bah, yaitu tidak disentuh karena sudah ada penetapan sebelumnya. Sikap seperti ini menciptakan standar, apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi tidak diubah. Keempat, dari sisi keluarga itu sendiri. Amanah ini dijalankan sebagai tugas, bukan alat kebanggaan berlebihan. Tidak ada riwayat muktabar yang menunjukkan bahwa mereka menjadikan kunci ini sebagai alat untuk menguasai orang lain atau menaikkan posisi politik mereka. Mereka dikenal sebagai penjaga pintu, bukan penguasa Ka'bah. Ada satu gambaran sederhana yang terus berulang. Ketika Ka'bah hendak dibuka, mereka datang membawa kunci. Tidak ada pengawalan besar, tidak ada seremonial berlebihan. Mereka menjalankan fungsi lalu selesai. Ini menunjukkan bahwa amanah tersebut tetap berada dalam batasnya. Satu kunci, satu pelajaran besar. Sampai di titik ini, semua sudah jelas, asal-usulnya, momen penetapannya, fakta berkelanjutannya, dan sebab kenapa ia tidak berubah. Tinggal satu hal yang tersisa, apa yang harus dipahami dari semua ini. Ada satu prinsip yang berdiri paling depan, yaitu Allah memerintahkan agar amanah diberikan kepada yang berhak. Ayat itu turun dalam konteks nyata bukan teori, dan peristiwa pengembalian kunci Ka'bah menjadi contoh langsung dari penerapannya. Rasulullah tidak hanya menyampaikan ayat, tapi langsung menerapkannya. Bahkan dalam kondisi di mana secara manusiawi beliau bisa memilih selain itu. Dalam hadis sahih beliau bersabda, "Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan jangan engkau khianati orang yang mengkhianatimu." Hadis riwayat Abu Dawud. Kalimat ini sederhana, tapi dampaknya panjang. Amanah tidak bergantung pada situasi, tidak berubah karena posisi, tidak ikut berubah karena kita punya kesempatan untuk mengambilnya. Kasus kunci Ka'bah memperlihatkan itu dalam bentuk yang paling jelas. Ada juga peringatan yang berlawanan. Dalam riwayat sahih, ketika amanah itu mulai disia-siakan, itu menjadi tanda kerusakan. Yaitu, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Para sahabat bertanya, bagaimana amanah disia-siakan? Beliau menjawab, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Hadis riwayat Bukhari. Ini bukan hanya peringatan umum. Ini menjelaskan kenapa banyak hal dalam kehidupan manusia tidak bertahan. Bukan karena kurang kemampuan, tapi karena amanah tidak ditempatkan pada yang tepat. Bandingkan dengan apa yang sudah dilalui oleh keluarga pemegang kunci Ka'bah. Mereka tidak mengejar posisi itu. Mereka tidak merebutnya. Tapi ketika amanah itu ada di tangan mereka, mereka menjaganya. Tidak diubah fungsinya, tidak diperluas, dan tidak dijadikan alat lain. Dalam satu atsar yang dikenal di kalangan ulama, prinsip para sahabat dalam memandang amanah sangat tegas, yaitu mereka menganggap amanah sebagai beban yang akan dimintai pertanggungjawaban,
bukan sebagai kesempatan untuk mendapatkan kelebihan. Itu menjelaskan kenapa sesuatu yang tampaknya kecil, sebuah kunci, bisa bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya berbeda tapi prinsipnya sama. Jabatan dipegang tapi tidak dijaga, tanggung jawab diberikan tapi disalahgunakan, dan kepercayaan diberikan tapi dilanggar. Hasilnya selalu sama, yaitu tidak bertahan. Tidak perlu menunggu puluhan tahun, dalam satu generasi saja sudah bisa hilang. Pelajaran dari kisah ini bukan pada siapa mereka, tapi pada apa yang mereka lakukan. Mereka menjaga batas amanah, itu saja. Dan dari situ terlihat satu pola yang konsisten. Amanah dijaga, keberlanjutan terjadi. Amanah dilanggar, kehancuran menyusul. Tidak ada pengecualian dalam sejarah manusia. Kisah kunci Ka'bah tidak panjang karena dramanya, justru karena tidak ada perebutan setelah penetapan itu. Ia panjang karena dijaga tanpa perubahan. Dan disitulah letak pelajarannya. Bukan semua orang diberi amanah besar, tapi setiap orang pasti diberi amanah. Yang menentukan bukan besar atau kecilnya, tapi apakah dijaga atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.